Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrol Seru alias Ngobrolin Jurnal Seru bersama saya, Tony Nugroho. Dan di jurnal kali ini kita akan membahas sebuah fenomena alam, windshare, yang saat ini masih menjadi kendala di dunia penerbangan. Nah, untuk lebih jelasnya, apakah windshare itu? Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Tito Yusmar dari Puslitbang Transportasi Udara. Apa kabar, Pak Tito? Baik, Pak Anton. Apa kabar? Baik, Pak. Kita ready to take off ya hari ini, Pak ya. Clear ya? Clear. Baik. Clear to take off. Baik, langsung aja nih Pak Tito. Untuk pertanyaan pertama nih Pak. Sebenarnya tantangan apa aja Pak yang kerap ditemui di lapangan dalam sistem transportasi udara di Indonesia? Tantangan di transportasi udara di Indonesia sebenarnya banyak, Pak Anton, kalau kita jabarkan satu-satu. Tapi secara spesifik ada satu faktor sebenarnya yang menjadi tantangan kita dan itu harus ditindaklanjuti dengan segera, yaitu faktor cuaca. Karena berdasarkan report, hingga saat ini memang faktor cuaca 1 dari 3 penyebab utama terjadinya insiden ataupun eksiden di transportasi udara. Baik. Nah, untuk windshare itu sendiri, apa sih sebenarnya Pak Tito? Sebelum bicara windshare, kita bagi dulu nih faktor cuaca. Faktor cuaca itu kan banyak ya, luas. Dalam bidang keilmuannya sendiri, meteorologi itu banyak mencakup hal, yaitu ada awan, ada angin, ada hujan. Baik. Nah, untuk windshare itu masuk dalam kategori angin, Pak. Karena erat kaitannya dengan pesawat udara, di mana pesawat udara itu agar bisa beroperasi butuh yang namanya angin. Baik. Headwind, tailwind. Nah, windshare adalah fenomena yang terjadi dalam lingkungan cuaca di mana terjadi adanya perubahan kecepatan dan arah angin yang tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Dan itu tentu sangat membahayakan dan menjadi ancaman bagi operasi penerbangan. Baik. Nah, sebenarnya kalau kita analogikan dengan miniatur pesawat ini Pak, sebenarnya bagaimana sih bentuk windshare itu sendiri untuk pesawat? Bahayanya seperti apa gitu gerakannya? Katakan ketika mau take off dan landing. Iya. Posisi. Jadi begini Pak, kalau windshare itu kan spesifik fenomenanya. Tapi kan mungkin kalau kita secara umum kita mengenal dengan yang namanya istilahnya turbulence Pak. Iya. Turbulensi. Pasti kan pernah mengalami turbulensi ketika terbang, ketika duduk dalam pesawat udara. Betul. Nah, turbulensi itu memang secara umum bisa dipastikan adalah kondisi di mana perjalanan dengan pesawat udara itu menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman. Seperti misalkan kalau misalkan Pak Anton bawa mobil, terus berjalan di satu jalan yang berisikan konblok atau paving block tapi tidak rata. Kita terasa sedikit bumpy kan. Dan tidak stabil pastinya. Iya. Betul. Kalau windshare itu salah satu fenomena spesifik dari bagian itu yang mempunyai kecenderungan untuk mengubah arah pesawat. Baik. Baik horizontal maupun vertikal. Baik. Misalkan ketika terbang, mungkin kita 1 atau 2 kali pernah merasakan dalam beberapa kali kita terbang, tiba-tiba pesawat itu seperti tergoncang Pak, ke kanan, ke kiri, tersentak, tiba-tiba bunyi barang-barang di kompartemen atas terdengar kencang ya, koper, jeruk. Nah, itu windshare Pak. Iya. Baik. Begitu juga pas landing begitu ya. Pas landing, pas take off, tapi itu sangat tidak kita harapkan terjadi sih sebenarnya. Kita butuh itu semua clear sebelum pilot memutuskan untuk landing ataupun take off. Baik. Karena ketika itu terjadi, contoh Pak, misalkan satu pesawat ingin landing ya. Nah, itu dia. Dia terbang nih. Itu di sana udah threshold runway. Dia sudah misalkan 1000 feet Clear, katakanlah clear pada saat itu. Tiba-tiba di sini ada gas atau ada hembusan angin dari atas secara tiba-tiba ataupun dari samping secara tiba-tiba dan pesawat itu mengalami itu. Mungkin pada saat take off nanti dia untuk mengantisipasi tersebut pilot mungkin harus memutar pesawatnya sedikit seperti mengoreksi arahnya. Karena kalau tidak dia akan kalau nggak overshoot dia salah mendarat posisinya. Fatal sekali itu. Misalkan runway-nya di sini karena anginnya mendorong dia ke kiri, dia nanti mungkin mendaratnya ke kiri. Jadi dia harus mengatasi, dia mengarahkan pesawatnya sedikit ke kanan dan dia landing dan postur seperti inilah. Jadi miring gitu. Jadi dan harus kalau pilotnya unexperienced itu mungkin berbahaya. Jadi harus sedikit drifting mungkin ya Pak. Ya kalau mobil ngedrift ya. Untuk mengoreksi arah pastinya. Nah nih Pak Tito, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab windshare ini timbul gitu? Dari mana ini datangnya gitu kan? Sebenarnya cocoknya Pak dijawab oleh teman-teman di BMKG yang mendalami ilmu meteorologi penerbangan. Tapi saya akan sedikit mengulas. Jadi kalau windshare itu sepengetahuan kami adalah itu terjadi akibat adanya perbedaan temperatur udara dari yang tadinya panas ke dingin, yang dingin ke panas. Itu biasanya nyebut sebagai weather fronts ya. Ada warm, ada cold. Jadi ada perubahan temperatur dalam cuaca atau dalam udara sehingga arahnya jadi berubah tiba-tiba, atau mungkin di satu wilayah tertentu kontur di daratannya berupa pegunungan atau perbukitan. Jadi dorongan anginnya itu bisa bisa tidak linear, jadi bisa tiba-tiba mendorong ke atas atau mendorong ke samping. Ketika pesawat tersebut berada dalam kondisi di jalur penerbangan yang banyak awannya.
Awan itu juga menyumbang ataupun memberikan kontribusi terhadap terjadinya wind shear. Baik. Makanya kenapa kadang-kadang pesawat itu jangan sekali-sekali masuk ke dalam awan karena itu bisa berbahaya. Oh begitu ya. Iya. Nah sebenarnya ada nggak sih bulan-bulan tertentu gitu yang memang ini banyak nih wind shear-nya gitu, tergantung cuaca gitu nggak sih? Misalnya musim hujan saat ini gitu kan, antara musim panas musim hujan itu banyakkan mana wind shear atau memang tidak ada sama sekali hubungan dengan cuaca gitu? Wind shear itu Pak karena angin ya, kita tidak Angin, bisa melihat iya, angin. gitu ya. Jadi itu unpredictable Pak. Sangat-sangat unpredictable. Unpredictable. Oke, baik. Baik itu kapan waktunya, baik itu di mana lokasinya. Tapi sepengetahuan kami setelah kami survei beberapa bandara di Indonesia, memang ada beberapa bandara tertentu yang langganan terdapat wind shear di sana. Di mana itu, Pak Tito? Itu seperti daerah pesisir Pak, seperti di Surabaya, Kupang, Baik. daerah-daerah selatan Yogyakarta, itu memang ada kecenderungan. Pulau Jawa banyak Iya, ternyata ya. Saya terjadinya pikir itu wind di shear. seputar Papua gitu, enggak, di Jawa juga banyak Iya. berarti ya. Tidak mengenal tempat Pak wind shear, karena tidak terlihat. Baik Pak, sebenarnya tadi kalau tadi Pak Tito bilang bahayanya wind shear dan bagaimana pesawat harus mengkoreksi arahnya untuk bisa menghindari kecelakaan yang fatal. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk menyiasati wind shear itu sendiri? Nah, untuk menyiasati wind shear, karena ini fenomena alam ya, kita nggak bisa melarang itu terjadi. Berarti kita harus pinter nih Pak, kita harus mencari tahu Menyiasati, kapan ya. atau di mana itu terjadinya. Baik. Jadi kita butuh satu alat yang bisa mendeteksi di mana terjadinya wind shear. Ini berupa apa nih? Sensor kah atau Kurang lebihnya ya, sensor Radar. Oh, dalam sensor. satu sistem tertentu yang terpasang dan diposisikan sesuai dengan peruntukannya. Misalkan di ujung-ujung bandara baik? atau jauh di luar perimeter bandara misalkan. Seperti itu. Kira-kira kalau misalnya di luar perimeter bandara itu berapa kilo dari bandara? Kurang lebihnya kalau berdasarkan peraturan yang ada ya Pak, yang menjadi guidelines dalam pemasangan peralatan tersebut itu bisa sampai 2-3 kilo setidaknya yang paling dekat. 2-3 kilo. Iya. Nah sebenarnya berapa jumlah optimal? Katakanlah kalau memang harus ada sebuah sensor pendeteksi wind shear itu, berapa sensor yang dibutuhkan di dalam bandara itu sendiri? Optimalnya? Optimalnya itu melalui perhitungan kami ada 6 titik Pak. Jadi 6 titik itu Di mana aja tuh? itu tersebar dalam perimeter bandara sebenarnya yang 6 Oke. titik. Jadi tiga titik ditaruh di sisi Baik. salah satu sisi runway, 3 titik lainnya di sisi runway yang lainnya, saling berseberangan. Karena untuk menghitung fenomena wind shear ini atau mengkalkulasi fenomena wind shear ini kita butuh 3 titik secara triangular, secara segitiga. Baik. Jadi satu segitiga di satu sisi ujung runway, satu segitiga lainnya di ujung runway yang lain. Iya. Secara total ada 6 titik. Nah ini yang menarik nih Pak Tito. Sebenarnya gimana cara kerja sensor ini? Pastinya banyak banget ya variabel-variabel yang harus dikumpulkan kan untuk dari wind shear itu sendiri. Ini gimana nih? Cara kerjanya rumit Pak yang Rumit pasti. ya? Kompleks ya? Kompleks. Karena itu butuh algoritma ya untuk menghitungnya. Jadi Maksudnya bagaimana ketika alat itu bisa memberikan informasi ada wind shear, itu bagaimana prosesnya? ya seperti yang tadi saya sampaikan itu agak kompleks. Jadi kita butuh satu sensor yang yang satu set itu Pak. Jadi bukan satuan hitungannya tapi satu set dalam satu sistem yang bisa menghitung arah dan kecepatan angin secara spesifik ya, baik itu horizontal maupun vertikal. Jadi di peralatan tersebut kami menggunakan 4 sensor, 2 sebagai transmitter, 2 sebagai receiver yang membaca kecepatan dan arah angin secara vertikal dan secara horizontal. Baik. Ekstranya adalah membaca kelembapan, membaca temperatur dan lain-lain. Tapi yang penting ini sebenarnya arah dan kecepatan anginnya. Nah nanti setiap kecepatan dan arah angin yang terbaca akan dihitung melalui algoritma tertentu untuk mencari tahu apakah angin yang sedang berhembus sekarang itu wind shear atau bukan. Baik. Dan itu diterima langsung oleh pilot atau ATC? Melalui tower Pak. Tower, Jadi yang ATC ya? berwenang untuk mengatur pergerakan pesawat kan tower. Jadi kita infokan dulu ke tower biar tower nanti yang menginfokan ke pilot. Baik. Nah, tadi menarik banget nih dari data-data variabel-variabel yang dikumpulkan untuk sensor-sensor tersebut. Itu pastinya kan melalui sebuah penelitian yang panjang ya Pak ya? Iya betul. Itu bagaimana Pak? Ya Pak, jadi saya lupa tadi saya belum ceritakan di awal iya. bahwa kita kan sudah melakukan penelitian ini Pak. Jadi Pusat Bank Transportasi Udara, kami bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Melakukan penelitian ini dalam waktu kurang lebih mungkin 2 tahun ke belakang. ya? Iya. Baik. Kita dalam 2 tahun ke belakang memang berusaha untuk membangun satu peralatan yang bisa mendeteksi adanya wind shear. Oh, saat itu. Iya. Sudah adakah sekarang perwarupa tersebut? Eropa sudah ada Pak. Apa namanya tuh Pak? Itu. Low level wind shear detector. Low level wind shear Atau kalau di Indonesia detector. kan peralatan pendeteksi terjadinya wind shear. Ya. LLWSD. Betul. Iya, Iya. oke. Saat ini
sudah ada di mana aja dan sudah terpasang di mana sih Pak? Kalau terpasang belum Pak. Belum, saat ini masih dalam terpasang. pengembangan. Kita dalam pengembangan dan tapi kita sudah melakukan pengujian. Baik. Sempat terpasang di Bandar Udara Yogyakarta International Airport, bandar udara baru di Yogyakarta. Bukan Adi Sucipto. Bukan Adi Sucipto. Baik. Di Kulon Progo. Kita Baik. sudah sempat memasang di sana dan kita juga sudah sempat memasang sebelumnya lagi itu di Bandar Udara Trunojoyo di Sumeneb, Madura. Baik. Kita sudah pasang. Bagaimana hasilnya? Hasilnya memuaskan Pak, Memuaskan, sesuai dengan ekspektasi kami. Luar biasa. Walaupun pada saat pengujian tersebut Iya. kita kan harapannya tidak pernah terjadi wind shear. Iya. Tapi kita butuhkan adanya wind shear Oh, iya. agar peralatan tersebut tervalidasi. Baik. Iya. Nah, pada saat pengujian, untungnya tidak banyak yang kami dapat terkait wind shear. Hanya 1-2 di beberapa titik tertentu. Tapi itu cukup untuk memvalidasi kegiatan yang kami lakukan. Baik. Ini menarik sekali mengenai pemasangan dari LLWSD tadi ya. Sebenarnya ada nggak sih Pak aturan-aturan yang digunakan nih Pak dalam desain dan pemasangan perwarupa LLWSD ini? Peraturan ada Pak, banyak peraturan yang kami acu atau kami rujuk. Baik. Dari internasional, baik dari nasional. Karena kalau terkait bicara pengembangan perwarupa ini agak unik Pak, karena kita harus mengacu kedua badan sekaligus. Yang pertama adalah Badan Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, dan yang kedua adalah Badan Cuaca Dunia WMO. Oh, Kenapa seperti itu? Karena untuk mengetahui tentang meteorologinya kita mengacu ke Badan Meteorologi atau Badan Cuaca, dan untuk pengoperasian penerbangannya atau penggunanya dalam operasi penerbangan kita mengacunya ke ICAO tadi, Badan Penerbangan Sipil Internasional. Dan turunannya di Indonesia ada dalam beberapa peraturan Menteri Perhubungan terkait alat pendukung operasi penerbangan dan juga peraturan dari Kepala BMKG. baik. Seperti itu ya. Ya. Waduh, ini berarti ini cukup rumit juga untuk aturan-aturan juga ya Pak ya. Selain dari perwarupanya sendiri, itu juga harus diatur dalam bentuk undang-undang berarti kan? Iya betul. Tapi Baik. jangan salah sangka Pak. Maksudnya don't get it wrong ya. Maksudnya Iya. peraturan itu bukan untuk memperumit, tapi agar Iya. kita on track berjalan On track. sesuai dengan aturannya. Baik, Ya. Pak Tito. Pak Tito, sebenarnya apa aja sih yang menjadi hasil uji dari pengujian transmisi data? Hasil ujinya kami berhasil yang pasti menangkap arah dan kecepatan angin yang kami harapkan itu terjadi, Presisi, Pak ya? presisi. Baik. Dan karena ini hanya untuk mendeteksi wind shear, jadi kami tidak bergerak sejauh itu. Yang kami ukur hanya masalah kecepatan, arah angin, ekstranya ya tadi temperatur, kelembapan. Itu kami dapatkan semua. Ya, baik. Terus apa saja nih pengujian yang dilakukan untuk mengetahui dari low level wind shear detector? Pengujian itu kami lakukan dalam dua tahapan, Pak. Jadi pertama adalah kita melakukan uji laboratorium dulu. Karena berhubung kami bukan university atau bukan lembaga yang memiliki alat uji itu, maka pengujian laboratorium kami lakukan di laboratorium ITS. Kita karena kami bekerja sama, jadi kami bisa berkesempatan untuk menguji di laboratorium mereka. Skala uji laboratorium tentunya kita ukur atau kita lakukan dengan lingkungan yang terbatas, Baik. tidak terlalu besar dalam laboratorium. Baik. Jadi kita menggunakan blower, Ya, double blower, vertikal horizontal, untuk mengimitasi terjadinya angin atau wind shear. baik. Dan peralatan itu diinstal atau dipasang di beberapa titik yang kami sudah hitung, kalkulasikan. Nah, setelah laboratorium selesai dan kami bisa dengan firm menyatakan bahwa ini alat ini sudah ready untuk di lapangan, baru kami lakukan yang namanya uji lapangan di bandar udara atau yang fase kedua. Itu yang tadi kami lakukan di Sumeneb dan kami lakukan juga di Yogyakarta. Pak Tito, Iya. sebenarnya ada nggak sih syarat-syarat penentuan untuk letak dan tinggi sensor LLWSD ini, Pak? Ada Pak, di beberapa peraturan itu memang sudah diatur dan ini kalau mengacu ke peraturan yang kami gunakan ya. Ini peraturan sudah lama sebenarnya karena concern terhadap wind shear-nya itu sudah berkembang sejak tahun 80-an akhir. Dan waktu itu memang terjadi accident akibat adanya wind shear. Nah, dari peraturan tersebut walaupun sudah lama ya dan maupun diupdate terus hingga sekarang, memang ada persyaratan yang mengatur peletakan sensor-sensor tersebut. Baik untuk ketinggian, baik untuk jaraknya dari runway. Baik. Yang ketinggian itu kita juga mengacu ke peraturan nasional atau domestik, kita juga harus meletakkan peralatan tersebut yang tingginya tidak melanggar dari batasan kawasan keselamatan operasi penerbangan Pak atau KKOP. Baik. Karena setiap bandara itu punya KKOP-nya masing-masing. Jadi di setiap bandara itu nggak boleh ada objek yang melebihi ketinggian tertentu dalam sudut tertentu. Baik. Itu untuk menghindari terjadinya gangguan terhadap operasi penerbangan. Karena pesawat itu kan ketika mendarat dan take off dia mengambil sudut tertentu ya, maksudnya terbang dengan landai dan berangkatnya juga sama, take off-nya juga sama.
Itu harus clear dari Itu segala harus macam. clear. Jadi dari dalam sudut tersebut yang di Iya. bawah itu ketinggiannya nggak boleh melebihi itu. Baik, Untuk baik. sama juga untuk ini sensor wind shear. Jadi harus harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, titik sensor itu kalau kita analogikan dari pinggir bibir runway, itu berapa meter? Kalau dari tepi runway itu jaraknya 2.500-an feet, Pak. 2.500 feet tepatnya. 2.500 feet? 700-an meter lah. Dari 700 meter. Dari center runway, Pak, bukan dari tepinya. Center runway, Dari oke, titik dari tengah, tengahnya. dari Oke, titik tengah runway. 700 meter. 700-an Itu bentuknya gimana sih, Pak? Gede, bentuknya gimana? Terus pakai Sensor ya? Iya, Untuk iya. sensornya. Parabola kah atau bagaimana gitu? Sebenarnya untuk sensornya itu berkembang terus, Pak. Kita sudah punya 3 model. Maksudnya kita berkembang dalam 3 generasi Oh, sudah ada model. ini generasi terakhirnya seperti apa nih? Nah, generasi terakhirnya lebih ringkas, Pak. Kalau yang awal itu agak besar, jadi sudah ada 2 sensor transmitter dan receiver yang saling berhadapan satu sama lain. Nah, tapi yang generasi terakhirnya itu kami buat seringkas mungkin, kecil, terpasang dalam satu tiang. Dalam satu tiang. Kalau misalkan Panton pernah jalan-jalan di Soekarno-Hatta misalkan lewat Pasti, perimeter, ya. mungkin pernah lihat ada satu tiang yang warnanya merah. Merah. Nah, seperti itu model sensornya, Pak. Baik, dengan menggunakan catu dayanya adalah Satu dayanya independen, tidak menggunakan listrik dari bandara, kita menggunakan solar panel. Jadi punya Solar pembangkitnya panel. sendiri. baik. Ringkas ya, Pak ya. Ringkas. Dan itu juga wireless, Pak, nirkabel. Wireless? Baik untuk listrik, baik untuk telekomunikasi. Jadi transmisi data dia dari tempat dia terpasang ke server itu menggunakan nirkabel. Jadi Baik. hanya memancarkan saja. Ini seru banget nih karena sensor ini tadi Pak Tito bilang sudah mencapai generasi yang ketiga. Wah, Iya. luar biasa berarti ya. Pengembangan. Nah, pengembangannya. Nah, sebenarnya apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi ini Pak Tito ketika melakukan pengujian lapangan? Nah, tantangan pengujian lapangan itu sebenarnya sederhana, Pak, hanya satu. Apa tuh? Kapan kita ketemu wind shear-nya? Kita membuat alat wind shear, tapi untuk membuat alatnya itu dibutuhkan juga wind shear. Betul. Jadi kadang-kadang ketika melakukan pengujian pun yang ditunggu-tunggu nggak datang begitu ya Pak Tito? Betul, Pak. Kita kan dilema ya, maksudnya Baik. kita membuat alat ini agar kita tahu ada wind shear, Oh, iya, kapan iya, dan iya. di mana. Tapi kita nggak pernah berharap ada wind shear di bandara, karena akan mengganggu operasi. Itu Iya, dilema. iya. Sebenarnya ya bukan dilema ya. Ya tapi itu sih yang jadi tantangan kami. Oke, Itu jadi baik. tantangan kami. Tapi pernah nggak sih melakukan sebuah apa namanya kayak penganalogian gitu di kayak tadi ya mungkin ya di labnya ITS ya Iya. dengan menggunakan blower kali ya. Iya. Baik. Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya ini bagian-bagian daripada Purwarupa low level wind shear detector ini? Terus fungsi-fungsinya. Iya. Bagiannya itu ada beberapa hal, Pak, dalam satu sistem. Jadi yang pasti sensornya yang paling atas kita simpan. Sensornya untuk membaca kecepatan dan arah angin. Baik. Lalu setelah itu pasti ada tiang pendukung, ada supporting trussnya untuk diletakkan ya dimanapun dia berada. Dan kita juga butuh solar panel, catu daya independen, lalu baterainya untuk menampung daya tersebut. Lalu kita juga butuh alat untuk mentransmisikan atau untuk berkomunikasi dengan server. Baik. Secara keseluruhan. Nah, nanti di tower tempat server itu berada atau tempat satu alat untuk menerima semua data yang masuk dari setiap titik yang terpasang, itu yang pasti ada apa namanya, ada interface-nya, ada tampilannya, ada display-nya untuk membaca. Oke, baik. Itu ada perlu berapa kali kah maintenance gitu untuk alat itu Pak atau free maintenance? Pasti perlu ada maintenance, Pak. Oke, pasti ya. perlu ada pengecekan. Baterai terutama Pak ya. Betul, baterai. Karena ini kan alat ini nggak pernah on off, Pak, nyala terus. Oke. Jadi kita harus lihat umur baterai ini masih berjalan apa enggak. Maksudnya masih bisa mendukung apa tidak untuk operasi tersebut. Berarti berapa kali perawatan berkala dalam taruhlah dalam setahun atau mungkin sebulan? Secara hipotetis ya, Pak, kami merencanakan dalam 6 bulan. Karena kita juga perlu mengkalibrasi terus alatnya. Baik. Alat itu kan nggak mungkin terpasang sampai selesai masa operasinya ya seperti itu aja, tidak. Kita juga tetap harus menurunkan, kita kalibrasi, kita masih mengecek apakah dia masih masih presisi apa tidak. Itu tetap Baik. kita lakukan dalam program maintenance-nya. Wah, luar biasa. Pak Tito, Ya. ini terakhir Pak. Sebenarnya dari penelitian yang Pak Tito dan rekan-rekan dari Puslitbang Transportasi Udara dalam apa sih yang diharapkan Pak Tito? Yang pasti kami harapkan adalah tingkat keselamatan penerbangan tetap terjaga dengan baik, Pak. Kita sudah punya raport yang sangat positif di dunia internasional. Nilai kita terakhir itu luar biasa tinggi di atas rata-rata. Oh iya? Iya, 85 kalau tidak salah. Dan itu bagus, capaian yang sangat bagus. Baik. Kita jumpingnya tinggi, maksudnya loncatannya tinggi dari yang sebelumnya. Nah, kita ingin itu tetap terjaga. Jadi mata dunia internasional tetap ingin melihat Indonesia sebagai negara yang mengoperasikan penerbangannya dengan aman dan selamat.
Lalu bagaimana caranya? Ya tentunya salah satunya dengan dukungan adanya peralatan ini, Pak. Kami harap peralatan ini memang terpasang di semua bandara. Karena practically sekarang itu praktis mungkin baru beberapa bandara saja yang terpasang. Sementara kan kita butuh untuk semua bandara. Baik. Jadi kita coba gencarkan nih, berhubung juga kita punya program pemerintah yang mana peningkatan kapabilitas atau kompetensi domestik nasional dalam hal penelitian dan pengembangan. Kita dorong hal tersebut. Dan juga ini kan peralatan anak bangsa ya. Ya. Asli anak bangsa. Secara kandungan mungkin nggak 100% karena beberapa yang tetap kita datangkan, tapi konsepnya milik anak bangsa. Dan kalaupun ini nanti akhirnya di branding dalam satu brand tertentu, itu milik anak bangsa juga. Luar biasa. Jadi kita doakan aja ya, kita harap itu bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi sebenarnya Pak Anton, peralatan ini kan kalau terpasang mungkin nggak hanya di bandara saja, bisa jauh di luar bandara juga. Sebenarnya kita bicarakan ya, mungkin di luar perimeter. Nah, kita juga harapkan masyarakat juga bisa mendukung dengan adanya pemasangan peralatan tersebut. Jadi ketika nanti menemukan alat ini ada di luar bandara, walaupun itu di satu perumahan misalkan, satu wilayah kosong, perkebunan, dijaga dengan baik. Iya, itu menjadi PR kita bersama ya, Pak Tito ya. Baik Pak Tito, terima kasih. Dan terima kasih kembali. Perangkat keselamatan dalam dunia penerbangan adalah mutlak rasanya. Apalagi sebuah perangkat yang dikembangkan oleh putra-putri bangsa Indonesia mengenai Windshare Detector bisa terpasang di seluruh bandara di seluruh Indonesia. Bukan begitu Pak Tito ya? Betul sekali Pak Antoni. Baik Pak Tito, terima kasih. Dan itulah ngobrol seru kita kali ini. Dan pastinya saya Tony Nugroho. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalam.